Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sa'iri suhur wa fataha fihi abwaaba ijabatil sa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus shaimin sayyidul awwalin wal akhirin al-qail fi jawami'il kalim may yuridullahu bi khaira yufaqqih fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majjid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Para jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izinnya di hari yang ke-24 ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara segar di pagi hari ini, memberikan kemudahan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bergegas menuju masjid ini untuk menunaikan salah satu kebutuhan kita, sholat subuh berjamaah. Senyampang itu kita bisa iktikaf, silaturahim di antara para jemaah yang lain dan thalabul ilm. Semoga kemudahan-kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa melembagakan, melestarikan, tidak saja selama Ramadan yang tersisa kurang beberapa hari lagi, lebih dari itu yang kita minta kemudahan ini semoga ada pada kita pasca Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Para hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya secara fungsional Allah menitah kita, menciptakan kita dikandung satu maksud agar kita beribadah kepadanya. Karena itu Allah memberikan beberapa kekuatan-kekuatan baik itu internal maupun eksternal yang ada dalam diri kita maupun yang ada di luar kita. Lebih dari itu, sejak awal Allah inginkan penciptaan manusia di muka bumi ini bagaimana bisa menjadi khalifah. Karena itu beban yang kita tanggung bersama atas nama pribadi adalah sebagai Abdullah yang senantiasa kita melakukan kebaktian, pengabdian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lain, ketika Allah memfasilitasi alam semesta sebagai fasilitas hidup dan kehidupan untuk semua diorientasikan sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus senantiasa kita jaga, kita makmurkan. Maka saat itulah kita sedang membawa amanah sebagai khalifatullah. Karena itu secara bersamaan
kehidupan kita di bumi ini, sisi yang lain menjadi Abdullah, dan saat yang sama menjadi seorang Khalifatullah. Karena itu Allah sejak awal kalau mencoba melihat apa yang dijelaskan oleh Imam Bedawi di dalam kitab tafsirnya, saat beliau mencoba memberikan komentar, memberikan tafsiran terhadap ayat yang sering kita baca di dalam Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau mau kemudian ditanya, sesungguhnya hidayah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang sering kita tirukan ketika kita membaca Fatihah itu? Beliau memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya siapapun yang dikehendaki kehidupannya secara normal ini diberi kesempatan hidup oleh Allah. Lebih dari itu, kita kemudian dilengkapi dengan organ-organ tubuh yang lain yang kita miliki itu agar bisa mengakses, agar bisa menerima apa yang ada di alam ini sebagai sebuah kenyataan atas kebesaran dan kekuasaan Allah yang Esa, Allah yang kuasa. Lebih dari itu lagi, bahwa kita hidup di muka bumi ini juga diberikan perangkat yang bernama akal, agar akal kita ini mampu kita berdayakan, sehingga kita dalam setiap langkah menjalani kehidupan ini, sejak awal sampai akhir, ini mampu memposisikan dirinya sebagai seorang hamba dan tidak sama sekali punya kekuatan melebihi kekuatan Allah sebagai Tuhannya. Ini penting, karena di dalam kegiatan-kegiatan orang per orang, apalagi yang kemudian dimanjakan oleh Allah, tidak saja kesehatan finansial maupun jabatan, kadang-kadang dalam bahasa Jawa ini ngelunjak, seolah-olah sudah memiliki peran-peran seperti peran ketuhanan. Niki yang kita diingatkan dalam setiap langkah kita meniti kehidupan itu. Dan Allah pun yang menarik, ketika kita diberi kesempatan hidup, kemudian diberikan seberangkat indera dan organ tubuh, tanpa harus kita minta sebelumnya. Yang lebih menarik lagi, atas izin Allah kita ini diberikan apa yang disebut dengan hidayah risalah, diberikan kemampuan mengimani bahwa di luar diri kita ada kekuatan yang mampu memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif, yang jika kita memiliki keimanan, sesungguhnya kekuatan yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering saya berikan contoh, sekalipun orang bilang Malang ini sebagai kota pendidikan, di beberapa perempatan jalan di kota ini sering malam Jumat kita temui orang menaruh bunga, tanpa harus tahu secara pribadi apa sesungguhnya maksud dan tujuan orang itu menaruh bunga. Tetapi secara umum kita bisa ketahui bahwa bunga itu ditaruh dalam rangka memberikan rayuan kepada sebuah kekuatan yang diduga di dalam
perempatan jalan itu bisa memberi pengaruh positif atau pengaruh negatif. Nek mboten dipani kembang boreh ngoten niku mangke kuwatir ana musibah, ana macam-macam. Yang sesungguhnya kekuatan yang dimaksud itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menyimpulkan bahwa di luar diri kita ini ada yang berkehendak terkait dengan untuk apa kita hidup di dunia ini. Ini sesungguhnya kekuatan yang kita tidak pernah minta sebelumnya. Karena itu persoalan keimanan ini menjadi sesuatu yang harus kita syukuri sebagai nikmat kubro di dalam kehidupan kita. Siapapun kita secara umum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kalau tidak karena ibu-ibu kita yang sebelumnya telah mukminah, telah muslimah, rasanya kita sulit memastikan di usia yang kita miliki sekarang ini, kita ini mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yen sewu, paribasane masya irunge kesep-kesep ngoten nggih. Jenengan tidak ditakdir dadi wong Amerika utawi tiyang Eropa sing irunge mancung-mancung. Seumpami jenengan iki menghayal gitu nggih, lahir dari seorang perempuan dan dari seorang bapak berkewargaan Amerika, berkebangsaan Eropa misalnya, apa kita bisa memastikan bahwa di usia yang kita miliki ini sekarang kita beriman kepada Allah? Mboten saged. Sekalipun ada banyak hal Allah memberikan cara bagaimana orang itu mengimani kepada Allah itu. Di antaranya seperti kita terlahir dari seorang perempuan yang sebelumnya mukminah, muslimah, sehingga kita dengan gampang mengikuti ritual-ritual apa yang dilakukan oleh orang tua, tumbuh besar dewasa, kemudian kita sama seperti seorang orang tua kita yang telah melahirkan kita, tanpa harus kemudian mencari bukti tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian mestinya ada satu hidayah lagi yang kita pinta itu, ihdinas siratal mustaqim itu, yang tidak diberikan percuma begitu saja oleh Allah kepada kita tanpa harus ada keinginan, ada upaya-upaya yang serius agar kita mendapatkan keimanan itu. Disinilah kemudian penting bagi kita untuk melakoni hidup dan kehidupan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saat Allah memberikan hidayah risalah, karena kita diberi iman itu tidak sekonyong-konyong, mboten tiba-tiba, mboten ujuk-ujuk iman, mboten. Tetapi Allah memberi kepercayaan kepada orang-orang yang terpilih, yang kemudian kita sebut sebagai Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu kemudian diberikan wahyu oleh Allah. Wahyu-wahyu itu kemudian terdokumentasi, yang kita sebut sebagai kitab suci, dan kebetulan kita ini hidup diberi nikmat oleh Allah menjadi umat khairi khalqillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an itu menjadi wahyunya. Maka Al-Qur'an itu secara fungsional memandu, memberikan guide bagaimana hidup itu seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibuat gampang, sebuah produk dari satu perusahaan tertentu ini bisa kita manfaatkan sesuai dengan keinginan sang produsen agar produk ini bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan secara maksimal dan dalam kurun waktu yang dikehendaki, maka setiap produsen itu mesti melampirkan buku petunjuk penggunaan. Ini sering niku dicontohkan kalau perusahaan sepeda motor tertentu, gini ku begitu kemudian kita beli, kita diberikan buku petunjuk bagaimana mulai ngerayen
nggih, sampai kemudian perawatan berapa kilo setiap berapa bulan ini diberikan anjuran kalau mau seperti yang diinginkan oleh produsen, yang sejak awal produsen ini bisa memperkirakan kalau seperti yang produsen mau maka akan awet seperti layaknya. Jika tidak, maka kemudian ada kerusakan-kerusakan lebih awal dari yang diperkirakan, itu sudah di luar tanggungan. Nah, kalau mau dibuat gampang, sesungguhnya Al-Quran itu memandu kita seperti itu. Kewajiban kita kemudian adalah mencoba memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu dengan pemahaman yang menyeluruh, yang komprehensif, sehingga menggambarkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Allah. Al-Quran itu sebagai buku panduan hidup dan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak saja bagaimana Allah membuat kalimat per kalimat di dalam Al-Quran menjadi ayat, menjadi surat itu, tetapi lebih dari itu makna yang terkandung. Disinilah kemudian kita punya kewajiban moral untuk belajar. Belajar yang dimaksud ini adalah hal-hal yang terkait dengan kapasitas kita menjadi seorang Abdullah tadi itu. Bagaimana kemudian Nabi memberikan contoh bahwa iman tidak berhenti kepada ikrar yang kita syahadahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kemudian ada konsekuensi logis dan moral yang harus kita lakukan. Sekalipun itu kebutuhan kita seperti sholat. Nabi contohkan itu bagaimana sholatnya. Yang kemudian ada banyak versi karena Nabi sejak awal hanya memberikan informasi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya bagaimana sholat. Kebetulan ada riwayat bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbir, bagaimana Nabi meletakkan tangan setelah takbir, dan sampai salamnya Nabi. Ada banyak riwayat sehingga membedakan terkait dengan wudunya, terkait dengan aurat al-ma'thurah yang dicontohkan oleh Nabi, bagaimana puasa kita, zakat kita, haji kita, khudzu manasikakum. Ini semua dicontohkan oleh Nabi. Kemampuan kita untuk memahami apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, supaya apa yang kita lakukan terkait dengan kapasitas kita sebagai Abdullah itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Mboten nyeleneh, mboten nganeh-nganehi, membuat sebuah improvisasi, membuat sebuah hal yang baru karepe ngoten biar orang itu faham apa yang dilakukan, kemudian sholat diterjemahkan sesuai dengan bahasa masing-masing pengguna. Nek wong Jawa nggih Allahu Akbar, akbar niku artose lebih besar, lebih agung, terus diterjemahkan Allahu Akbar, Allah ingkang Maha Agung, ngoten. Menjadi kemudian beragam seperti yang pernah rame di Malang ini. Itu tidak akan pernah lagi terjadi jika memahami. Maka kewajiban moral kita ini mempelajari seperti bagaimana Nabi menyontohkan kita, tidak kemudian membuat hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sebagai Abdullah. Saat yang lain, karena kita itu hidup niki butuh bahasane survive, butuh nyaman, enak dan sebagainya dari fasilitas yang Allah ini sudah siapkan, maka sesungguhnya Nabi itu memberikan keleluasaan bagaimana kita memanage, bagaimana kita itu mengurus. Maka Nabi kemudian memberikan sebuah pernyataan
yang menegaskan bahwa kita punya kewenangan untuk mengaturnya masing-masing. Jadi ini dibedakan. Tetapi ketika di dalam Al-Quran itu memandu hidup dan kehidupan, yang kita ini tidak saja sebagai Abdullah tapi juga sebagai Khalifatullah, maka kita ini kemudian punya kewajiban yang lain. Karena ditunjukkan misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 191, kalau wau inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bagaimana kita sebagai seorang khalifatullah ini mencoba memahami mengapa Allah ciptakan langit, bumi, kemudian perubahan waktu dari siang malam, dan ayat-ayat yang lain yang memberikan penegasan bahwa Allah menciptakan perbedaan, bagaimana kita berbahasa, menciptakan bagaimana kita berbeda bangsa, berbeda budaya, agar kemudian kita lita'arufu, saling mengenal satu sama lain. Niki kira-kira untuk apa? Allah nyatakan la ayatil liulil albab. Ini mestinya bisa menjadi tanda bagi orang yang disebut oleh Allah itu ulil albab. Orang yang memiliki kekuatan berpikir lebih. Dinyatakan oleh Allah siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang tahu eksistensi dirinya, orang yang tahu jati dirinya dalam melangkahkan kaki menempuh kehidupan. Niki selalu emut bahwa Allah inilah Tuhan yang wajib kita sembah. Perkara kita diminta untuk berakhlak seperti akhlak sifat-sifat Allah itu iya, tetapi kita kemudian tidak boleh sama sekali mengambil alih kewenangan-kewenangan melebihi sebagai seorang hamba. Jadi alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim niki. Itu yang ini kan gesangin namung tiga niku nek mboten duduk, nggih berdiri, mboten berdiri nggih leyeh-leyeh. Niku kita diminta untuk senantiasa tahu diri bahwa kita ini posisinya sebagai hamba yang punya kewajiban untuk menghamba, mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita juga punya kewajiban moral untuk kemudian berpikir tentang apa saja yang ada di alam ini, sehingga kemudian kita bisa berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, jenengan menciptakan apa saja yang ada di bumi ini bukan sesuatu omong kosong, bukan sesuatu yang sia-sia. Niki tujuannya sebagai khalifatullah. Karena itu ketika kemudian kita mendudukkan antara ilmu agama dan ilmu umum, bagaimana kedudukan, bagaimana proporsi dalam kehidupan kita sebagai hamba, maka sesungguhnya dua-duanya ini punya kewajiban, dua-duanya punya posisi sentral, punya posisi yang strategis sebagai seorang Abdullah dan Khalifatullah. Perkara kita ini memang menjadi Abdullah harus kemudian melakukan kebaktian, pengabdian, ibadah kepada Allah yang harus dipandu, dan kita harus mempelajari bagaimana panduan hidup dan kehidupan sebagai Abdullah itu memang harus kita awalkan. Mengambil nadumnya Alfa ibnu Malik ngoten wa qaddimil akhas fittisali. Segala sesuatu yang kira-kira memiliki manfaat langsung untuk kehidupan kita atas nama hamba, ini harus kita dulukan. Wa qaddimam mangfing fisali, terkait dengan kebutuhan, kepentingan yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan kita. Ini bisa kemudian kita akhirkan, dan pilihan-pilihan ini kata. Jadi kita dahulukan. Karena itu mengenal sifat-sifat Allah, sifat wajibnya, sifat jaiznya, mengenal
Kanjeng Nabi, sifat-sifatnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya, niki harus diawalkan sejak dini kepada siapapun yang akan mengemban sebagai Abdullah. Dan harus kemudian punya kemampuan lebih untuk bisa belajar mandiri bagaimana nanti dia menjadi Khalifatullah. Kalau mau kemudian disederhanakan, sesungguhnya bahwa karena ilmu niku kathah, terlalu banyak dan tidak mungkin orang itu menguasai seluruhnya, mboten mungkin. Nah, kita kemudian mencari spesialisasi. Nah, niku diserahkan nanti kepada masing-masing orang. Minatnya teng pundi. Perkara harus paham bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan kemudian bisa mengambil inspirasi yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi kekuatan untuk kemudian kita terjemahkan di dalam ilmu pengetahuan. Ini wajib. Sehingga kesimpulan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Al-Quran yang kita baca mendapatkan pahala itu. Lebih dari itu kalau kemudian kita teliti jauh lebih apa yang sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. Niki tentu pahalanya akan lebih lagi, karena kesimpulannya, ya Allah, jenengan niki mboten sia-sia menciptakan segala sesuatu. Contoh mawon. Kalau kemudian kita niku nyun sewu, kita parsialkan, kita beda-bedakan ilmu itu, kemudian kita sebut ada ilmu agama, ada ilmu umum, yang sesungguhnya semua niku ilmu agama. Ketika ilmu-ilmu itu mengantarkan kepada seseorang bahwa sesungguhnya ini adalah ayat-ayat Allah. Hanya tadi spesialisasinya karena terlalu banyak niku. Contoh niku, ada seorang guru besar Al-Azhar niku, University di Kairo niku, ahli bahasa. Ketika kemudian mendapati di dalam surat Al-Ankabut itu ada ayat yang menyebut satu penggal kata niku ittakhadats baita. Ittakhadats itu artinya menjadikan, baitan rumah. Lafaz ittakhadat niki sing boten rasional menurut sang profesor niki. Al-Ankabut niku tulisane tak maftuha. Nek tak maftuha niku mboten menegaskan ini ki muannas. Muannas niku mboten wedok, ngoten. Kok iki ittahadat, dadi nek bahasa Arab niku dibedakan. Nggih, nulis niku bahasa Arabe kataba. Nek sing nulis niku wedok katabat, ngoten. Nek sing nulis lanang kataba. Niki wonten tulisan ittahadat. Kok nganggo tak, ngoten. Niki dikira keliru, asal itu ngelerok-ngelerokne Quran tapi mboten wani ngelerokne Kanjeng Nabi. Iki mungkin biyen malaikat salah krungu, ngoten. Mesti niku ittahadha. Kok diwaca ittahadat? Utawa kekeliruan itu ada pada sahabat. Ketika mendengar Nabi menceritakan tentang wahyu ini, keliru krungon ngoten. Nah, kemudian kita tidak tahu ketika ada penelitian zoologi kebinatangan bahwa laba-laba sing iso gawe napa jenenge sarang niku ternyata laba-laba wedok, ngoten lho. Lah orang baru nek ngono Al-Qur'an iki bener. Niki sing nembe mawon janjane pun rada kaset, ngoten nggih. Nalika kiai-kiai niku mentradisikan seperti yang pernah diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah itu 5 quriat. Al-Fatihah niku kangge napa mawon. Akhir kemudian dimediasi kalau orang niku napa nyuwun tombo diwasaken Fatihah, kemudian disebulne, diombe. Niku orang dulu tidak merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang rasional. Mempertanyakan opo iku wong-wong kiai-kiai niku nggih. Ternyata setelah ada orang Jepang melakukan penelitian, toyo niku nggih, nek diwaosaken atau dibacakan kata-kata yang indah, dilem banyu niku,
Wes resiki rek, banyune rek, jernihnya air ini ngoten. Niku terus dilem niku kraos ngoten lho. Toya niku lho dilem niku kraos. Dengan penyinaran dan difoto nggih. Niku nek ngangge foto khusus mboten foto HP ngoten niku. Niku ketinggal mangke ada kristal-kristal yang indah. Kok wonten toya dipisui. Nggih. Oh, banyu budak ngene. Ya ana ya ini diduduk kono budak, ditutuk budak. Ngoten niku lho, tersinggung toya niku. Terus menciptakan kristal sing awon. Niku artinya kesimpulannya bahwa air itu bisa menerima pesan. Nah, lundelalah ngoten niku mboten tiyang muslim sing melakukan penelitian niku. Kita baru tahu oh ternyata kiai-kiai nyuwuk iku ngoten nggih. Terus sakniki dimodifikasi nggih, kata-kata nyuwuk iku ketoke kok nggih niku mambu-mambu kelenik terus akhirnya diganti kali nggih. Napa niku sing sering rupiah ngoten nggih. Jejane iki padha suwuke ngoten. Rupiah niku artine nggih suwuk ngoten lho. Tapi nek muni suwuk koyo mambu klenik ngoten nggih. Padahal nggih mboten nggih. Nah, niki saderenge mengakhiri nggih. Niki yang perlu kemudian kita motivasi. Kanjeng Nabi niku sejak awal sudah memesankan kepada kita, berpesan kepada kita sebagai orang tua agar anak-anak niki di samping memiliki keilmuan yang bisa mengarahkan anak-anak ini bagaimana dia menegaskan jati dirinya sebagai Abdullah, butuh paham salate, paham macam-macam ini. Lebih dari itu, Kanjeng Nabi ini ngutus agar anak-anak itu diberikan keahlian-keahlian. Zaman Kanjeng Nabi itu keahlian itu dicontohkan kali Nabi mana berenang, kemudian berkuda. Tetapi ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa kita ini diminta untuk memberikan pendidikan anak yang kira-kira kita harus paham bahwa kebutuhan anak kelak ini beda dengan kebutuhan kita sekarang. Karena itu kita tidak boleh memaksakan kehendak. Anak itu harus kemudian kita arahkan seperti keinginan kita. Kalau kita mengarahkan pokoknya niki kapasitasnya sebagai Abdullah cukup, minatnya nopo diserahkan kepada mereka. Niku Nabi menganjurkan begitu. Dan bagaimana semua itu karena berperang nopo bermain panah, berenang, berkuda itu juga punya manfaat tidak langsung untuk membela agama. Nek sakniki kemudian minatnya anak itu ke ekonomi, kemudian ke komputer atau macam-macam, maka mestinya harus dipersilahkan, tetapi dengan catatan sak sampunipun ilmu yang mengatur bagaimana dia bisa menjadi orang solih niku harus diawalkan. Karena itu niki mestinya mboten pareng dibenten-bentenaken ilmu umum dan ilmu agama. Sedaya niku ilmu agama. Hanya ketika kita kepengin spesialisasi ngoten nggih. Karena ngendikane Allah niku nggih mboten pareng nek wayahe perang-perang kabeh niku nggih. Harus ada yang menekuni sak ilmu tertentu yang kira-kira seumpama memakai sing perang niku mati kabeh, niki masih ada yang menyelamatkan ilmunya. Falau lana faramin kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wal yundiru qaumam idza raja'u la'allahum yahdharun. Terus nek niki kemudian disebut ilmu agama monggo gitu. Nah, mangke wonten sing sampun paham ilmu agama kemudian dia mengambil spesialisasi kedokteran, spesialisasi fisika macam-macam yang semuanya itu bagaimana yang bersangkutan bisa terinspirasi menerjemahkan Islam itu seperti yang bersangkutan nanti hidup di masa yang akan datang. Ya, niki sing penting, ngoten. Terus kita niku pernah bangga punya ulama seperti Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Khawarizmi, dan banyak yang lain kalau mau disebut niku. Yang mereka niku nggih apal Quran.
nggih sak tafsire, nggih hafal hadis, tetap beliau-beliau itu punya keilmuan lain. Wonten sing mendalami seperti Imam Khalil mendalami ilmu seni. Diceritakan itu Imam Khalil itu nate nyuwun kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang kira-kira belum engkau berikan kepada siapapun. Ketika beliau naik sampan kemudian mendengar gemerci air, bagaimana gemerci air itu kemudian menginspirasi dia, kemudian membuat rumus-rumus bagaimana orang membuat karya seni sastra niku. Nadom niku. Kalau memang minatnya di sana, wonten sing sampai filsafat, wonten sing Ibnu Khaldun, nggih, ahli sosiologi. Niki yang sekarang niki sudah tidak ada lagi secara kolosal kita persiapkan, kecuali usaha-usaha niku wonten, nggih. Misalnya Departemen Agama, zamane Pak Menteri Maftuh Basuni, ngantos sakniki tasih dilembagakan, tapi niki dereng teruji. Integrasinya nih kalau ilmu agama kali ilmu umum niki dereng teruji. Terus Pak Menteri ini rumiyin mencoba memberi kesempatan konco-konco santri, alumni pesantren sing kitabe pun melampah, artinya paham bagaimana dia membaca Quran dan kira-kira niku membaca tafsirnya paham, kemudian minatnya teng kedokteran dibiasiswai sana kuliah di fakultas kedokteran, nopo teng UGM, nopo teng UNER. Kalau minat di pertanian di IPB kan, niat yang teknik di ITS kan. Ini ku sampun wonten tapi belum terukur sekarang niki. Karena pembinaan ketika kuliah niki lepas, mboten nonton yang mengintegrasikan. Niki menjadi propaganda niki. Nah, UIN Malang niku mulai mengintegrasikan niku. Terus siapapun mereka ini kedah mondok 1 tahun teng UIN, kemudian kita berikan bekal bahasa Arab yang cukup. Kita berikan kaidah-kaidah fikhiyah sampai pada fikihnya, tasawufnya, mangke yang bersangkutan itu punya minat untuk mendalami fisika, kimia, sehingga kemudian bisa menerjemahkan itu. Contoh misalnya ada teman mahasiswa itu yang kemudian berpikir, tidak saja Kanjeng Allah itu memberikan rezeki kepada kita, itu wonten sing iktisaban, wonten sing ghairil muktasab niku. Jadi Allah niku maring rezeki niku nggih kadang-kadang yang disebutkan layak tasib niku moro-moro wonten tanpa harus kemudian kita itu mencari-cari. Nalika Sayyidah Maryam itu ada di mihrab, nggih, dereng pareng medal. Karena Sayyidah Maryam niku sejak awal nalika Sayyidah Hannah ibunya niki mengandung bernadar, ya Allah kula nadar nek kula nglahiraken anak-anak kula serahkan teng Baitul Maqdis. Harapannya Sayyidah Hannah ibunya Siti Maryam niki lanang. Wong sing dadi biasa dadi pendeta, pemimpin agama niku lanang. Ndadak sing lahir wedok. Laisa zakaru kal unsa. Lho kok wedok? Tapi pun kadung janji akhirnya diserahkan ke Baitul Maqdis. Sopo sing ngasuh niki disayembarakan, akhirnya sing mengasuh niku pamannya sendiri Sayyid Zakaria. Niku wonten ingkang ngendikan itu Nabi Zakaria, ada yang ngendikan niku Sayyid Zakaria, yang nanti Sayyid Zakaria ini menjadi abahnya Nabi Yahya. Karena nyuwun niku diparingi putra terus nyuwun kepada Allah sendiri agar diberi putra, kemudian diberikan putra. Nah Sayyidah Maryam ini kemudian diasuh oleh pamannya niku. Wonten mihrab. Yang saged mlebet teng mihrab niki namung Sayyid Zakaria. Sing maringi rangsuman daharan niki namung Sayyid Zakaria. Nggo kok mendadak di dalam itu ada makanan-makanan sing ora musime. Pas musim kemarau niku ada makanan musim dingin, pas musim dingin ada musim kemarau, musim semi niku wonten kabeh. Anna laki hadza ditakni kali pangeran. Dari mana ini? Kali Sayyid Zakaria niku. Nggih saking pangeran kula ngoten. Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Sayyidah Maryam niku sampun pareng medal, malah diceritakan ini sampun hamil. Niku kepengin buah kurma, niku perintah Allah huzi. Mboten langsung kurma niku moro-moro lugur piyambak. Ing atase tiyang estri gayuk niku kangelan ken ngobah-ngobahaken gitu. Tusakit ilaika rutuban janiya. Nek sampean grok-grok ngono ya engko napa jenenge kurmane lugur.
Kurma, kenapa kurma? Ternyata kurma niku diteliti kali rencang-rencang mahasiswa. Niki nek ada integrasi niku. Kurma niku ternyata ada zat kimia tertentu yang tidak saja kemudian kenapa Nabi mensunahkan kita setiap iftar niku mendahulukan yang manis-manis kurma niku. Lebih dari itu kurma niku punya ada zat kimia tertentu yang mempercepat penghentian darah saat persalinan. Nah niku nek tiyang mboten napa jenenge mboten punya pemahaman keagamaan yang cukup, nggih berhenti. Nggih. Ketika maos rutoban jania niki mboten nyambung niki ngoten. Mboten punya ketertarikan. Mengapa Allah membuat contoh wa ilal jibili kaifa khuliqat? Kok unta sing digawe contoh ning Indonesia mboten wonten. Mbok sing ning Indonesia wonten ngoten. Ternyata awalnya kita tidak sama sekali tahu mengapa unta. Baru ada penelitian kebinatangan disebutkan bahwa unta niku ternyata deteke ngoten niku gede dhuwur ngoten. Ternyata mboten wonten sing salah saking desain Allah itu. Mengapa unta tidak di Malang niku mboten wonten? Karena niki unta niku nggih gulune dawa, congore modho-medho. Niku ternyata berfungsi seperti anten. Niki gulune niku lah congore niki berfungsi seperti niki radar yang nanti akan mengendus, karena dinyatakan bahwa unta itu bisa mengendus air tawar sejauh lebih kurang 15 km. Nah, teng Indonesia ning Batu no wis kataan toya mboten perlu wonten unta. Makanya unta niku diciptakan oleh Allah di daerah-daerah padang pasir. Sekali teguk bisa 100 liter lebih. Nggih. Dan 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan itu bisa tanpa harus kemudian minum. Malah punuk wonten punuke wonten sing ngendikan, punuk niki dados indikator. Nek punuke gede, persediaan air masih ada. Nek punuke kok saya mengecil, persediaan air menipis. Lho, ngantos ngoten niku wonten indikator ya. Wonten kados spidone ngoten iki ngertos niki gitu. Niki kalau misalnya yang mempelajari yang kemudian meneliti adalah orang yang paham agama, alumni-alumni pesantren. Niki Islam bisa kemudian kita sampaikan sebagai agama yang rasional. Terus yang meminati mangke tahasus khusus dengan ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu sorof silahkan. Tapi harus ada orang yang paham ilmu nahwu, ilmu sorof, tapi juga kemudian paham fisika, paham kimia, yang bisa menjelaskan agama sesuai dengan bidang dan keahliannya. Karena itu kalau ditanyakan kedudukan masing-masing ini penting di dalam kehidupan kita. Nah, ini mbok menawi wonten setunggal kalih yang bisa ditanyakan terkait kalih napa yang dibahas disumanggaken saderengipun dipun tutup. Monggo. Kami persilakan kepada Bapak-bapak yang mau. Ini pertanyaane detail niki nggih. Jewuro saestu niki. Jujur. Niki radi medal saking konteks nggih. Tapi ngeten. Niki momennya puasa. Ngendikane Kanjeng Nabi, siapapun yang puasa, nggih, karena meyakini bagian dari keimanannya kepada Allah dan hanya semata-mata berharap kepada Allah, maka janjine kan ghufira ma taqaddama min dambi. Jadi nek tiyang niki mangke pun disepuro kali Allah, kemudian kita juga punya kewajiban untuk meminta maaf satu sama lain di akhir kita menyelenggarakan ibadah puasa niku. Nggih. Niki wonten di kitab napa jenenge sulam seperti Sulam Taufik misalnya disebutkan tiyang niki nyuwun ngapura niki kudu menjelaskan tingkat kesalahan dan bentuk kesalahannya. Tetapi dengan catatan jika nggih ada jaminan keamanan. Ngoten. Ngapunten ing Agung Pak. Lho sampeyan kok njaluk ngapura mbek aku iki salah ya apa? Ngoten. Niku nek kira-kira ada jaminan keamanan, niku yang bersangkutan harus ngapunten jenengan niku kula rasani. Lha apa ngrasani apa? Jenengan niku nek buka gae kok 3 piring kok mlebu kabeh ngoten nggih. Oh ya wis gak apa-apa nek ngono ngoten. Tapi ketika misalnya yang ditanya ketika ditanya sampean salah apa? Terus ngapunten Pak, jenengan tindakan kala wingi teng luar kota niku nggih sing goncekno garwane jenengan blonjo nggih kula. Pertama goncekane nggih nyekel sedel.
Bareng dalane munggah nggih nyeklit nggone perweteng. Lah ngoten niku. Oh, sampeyan niku. Lah tambah ngamuk, celuritan tambah metu. Lah ngoten. Maka nggak ada jaminan karepe apik njaluk ngapura, jujur malah nggak ada jaminan keamanan, maka dia boleh tidak ngaku. Jadi mboten cukup Mas kosong-kosong ya ora cukup niku. Jelas ngapunten ingkang agung. Oh, apa salah sampeyan njaluk ngapura mbek aku? Niku kudu jelas. Nggih. Ketika kita sudah diampunkan oleh Allah karena kita memang berpuasa, sisi yang lain kita sudah minta kepada siapapun yang kenal kita niki sudah memberikan ampunan, kita itu maghfur. Nah, tiang maghfur diampunkan niku sudah tidak ada hijab lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngendikan Allah di surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah ardhuwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lah, genah nipunan siam niku secara fungsional bagaimana mengantarkan kita menjadi muttaqin la'allakum tattaqun. Sing jaminane Kanjeng Nabi kala wau siam nek poso, tiyang nek poso niku dapat maghfirah. Sisi lain Allah juga ngendikan wasari'u, bergegaslah kalian semua ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapat pengampunan dari Allah. Wa jannah, dan memohon surganya yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang yang muttaqin. Muttaqin itu siapa? Baru kemudian ada indikasinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mudah memiliki kesetiakawanan sosial, mudah memberikan apa saja kepada orang lain dalam situasi apapun. Wal kadhimil ghaid, mencoba menahan emosi. Yang kita puasa ini diajari niku. Kepengen ngamuk dielingne ini shaim, dijak ngrasani ini shaim, ngapunten kula siam, ngapunten kula siam. Sehingga tidak ada waktu orang itu kemudian melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Wal afina anin nas, dan memberi maaf kepada orang lain tanpa harus menunggu orang itu minta maaf. Kita ini kan kadang-kadang angel memberi ampunan, apalagi kita memiliki senioritas, langkung sepuh misalnya. Ya ora, yo arek iku sing rene njaluk ngapura, mosok aku sing njaluk ngapura. Apa meneh posisine mboten salah. Niki kecenderungannya orang ngaten niki. Kalau kemudian niku dilakukan, niku juga bagian dari media orang itu kemudian menghilangkan hijabnya. Menjadi kita niki mangke seperti yang dijanjikan Nabi, nggih kawaladat ummuhu. Seperti ketika kita niku anak kecil yang baru lahir tanpa noda dan dosa. Niku karena sudah disepunten atas nama pribadi oleh Allah sudah diampunkan dosanya, atas nama makhluk sosial kira-kira yang siapapun yang pernah melakukan kesalahan dengan kita atau kita melakukan kesalahan dengan orang lain sudah sama-sama dimaafkan. Niki maka salah satu di antara hijabnya. Ya tentunya kemudian takarrub kepada Allah niki terus-terusan mendekatkan, karena qiyamah wa qu'udan alladzina yadhkuruna qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Mboten henti-hentinya. Zikir dalam arti yang sesungguhnya tidak terbatas pada zikir yang sifatnya verbal diucapkan. Lebih dari itu ya kemudian menjadi bagian dari niki jati dirinya. Kados istighfar niku lho, ngoten. Niku istighfar nek teng surat Nuh niku dipenjelaskan kultus taghfiru inna rabbakum kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin al-ayat. Niku nek dimaknakan sederhana, Allah itu memberikan janji kepada siapa saja yang mau istighfar kepada Allah. Kalau konteks daerah kita niku kesulitan hujan, sopo sing gelem istighfar, insyaallah niku dijanjikan oleh Allah. Yursilis sama alaikum midro, takwe udan ngendikane Allah. Mboten namung niku wa yumdidkum bi amwalin, sopo sing kepengin bondo, sopo sing kepengin akeh anake, istighfarlah. Iki pertanyaannya napa cukup istighfar kauli astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Niku nggih, tetapi kemudian sama seperti anak kita. Anak kita itu ketika nyuwun kepada apa saja kepada kita, niku kan kita lihat kalau anak itu kemudian ketika kita minta menjalankan ini itu kadang-kadang punya inisiatif untuk melakukan kebaikan tanpa kita minta, niku sebutan kakean
pola kita kemudian memberikan apa yang diminta. Tapi kalau anak kita naudzubillah min dzalik itu nggih kita suwun harus begini itu sulit untuk mengerjakan. Kita niku rasanya setengah hati untuk memberi ngoten niku. Itu artinya kan ada sikap. Jadi istighfar itu kemudian juga harus menyatu di dalam diri kita. Sikap kita sebagai seorang hamba yang minta istighfar kepada Allah, minta ampunnya itu harus bagaimana? Berarti bukan cukup dengan hanya lisan saja. Nah, kalau kita untuk napa jeneng minta ampun tadi maghfirah sampai kemudian berzikir niki juga tidak hanya verbal, tidak hanya kauli, tetapi juga sampai pada sikap. Kalau kita ngaten nggih, wekdal sampun telas, yen ngapunten ngagung, mungkin apa ingkang sampun kita bahas Allah tansah maringi ridho, bermanfaat untuk kita semua. Selama Ramadan ini terkhusus, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah semoga memberikan kesempatan kita Ramadan yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita dipastikan bagian dari hambanya yang dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke surganya, dipertemukan dengan orang-orang yang solih, kemudian diberi kesempatan melihat zatnya yang karim. Di antara kita, jika ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Jika di antara kita ada kesulitan hidup apapun itu, semoga Allah memberikan kita kesabaran, memberikan jawaban terhadap masalah yang kita hadapi, dan semoga Allah senantiasa memastikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa diberikan predikat husnul khotimah saat meninggalkan dunia yang fana ini, kapan saja, di mana saja. Anak-anak kita yang telah diamanahkan kepada kita untuk kita didik, kita asuh, semoga Allah memberikan bimbingan, memberikan hidayah senantiasa kepada mereka, dipastikan menjadi putra-putri yang solih-solihah, yang senantiasa mendoakan kepada bapak dan ibunya. Ala hadina wa ala solihah wa ala Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.